Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terutama bagi Anda yang sedang menunggu informasi terkait hasil SKD, CPNS ataupun seleksi kompetensi P3K. Hari ini ada berita dari sindonews.com tentang modus kecurangan di 9 lokasi SKD CPNS dengan modus pakai tilok palsu dan dikendalikan dari luar daerah. Mengingatkan kembali, bagi Anda yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kepegawaian dan informasi lainnya. Bagaimana modus kecurangan di 9 lokasi ini? Kita simak beritanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo telah menerima laporan kecurangan SKD CPNS di sejumlah titik lokasi. Cahyo memastikan akan mendiskualifikasi peserta yang terlibat. Dari laporan yang diterima, ada sebanyak 225 peserta terlibat melakukan kecurangan SKD CPNS di 9 titik lokasi seleksi. Pansel dan BKN serta Kemenpan RB sedang membahas strategi untuk mendiskualifikasi peserta yang curang tanpa membuat gaduh, katanya. Berikut kronologi kecurangan SKD CPNS di 9 titik lokasi. Yang pertama yaitu titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Buol di Aula BKPSDM Buol. Pelaksanaan SKD CPNS di titik mandiri Kabupaten Buol berlangsung pada 14-19 September 2021. Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan lampiran peraturan BKN nomor 2 tahun 2021. Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh tim BKN pada tanggal 17 September 2021 setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan di media sosial. Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, terdapat 2 PC di mana ditemukan aplikasi remote root use. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanrek BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN. Pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC. Hasil forensik IT terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi kecurangan dengan metode penggunaan aplikasi remote root serve. Dengan aplikasi ini, orang lain di luar titik lokasi membantu peserta mengerjakan SKD. Terdapat dugaan bahwa Kepala BKPSDM Buol terlibat dalam kecurangan ini dan telah dinonaktifkan oleh Bupati Buol. Setelah kasus Buol ini, BKN membuat aplikasi baru dengan melakukan audit trail dengan pendekatan deteksi fraud berbasis machine learning. Dari hasil machine learning ini terdapat 27 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Kedua, titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Nrekang, Aula Kantor Bupati Nrekang. Pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi mandiri Kabupaten Nrekang berlangsung pada 30 September sampai 3 Oktober 2021. Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan lampiran peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 dan petunjuk teknis keamanan informasi pelaksanaan seleksi CAT BKN nomor FRM-OPR-029. Laporan dugaan kecurangan berasal dari laporan tim BKN dan media daring pada 4 Oktober 2021. Tidak dilakukan forensik terhadap PC di Nrekang karena suasana kurang kondusif. BKN telah memperoleh beberapa data berupa image chat, audio, dan video terkait. Dari hasil analisis ML terdapat 5 orang terdeteksi melakukan kecurangan. Titik 3 yaitu titik lokasi mandiri Kosering Mandiri Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi mandiri Kosering ini berlangsung pada tanggal 14 sampai 25 September 2021. Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan lampiran peraturan BKN nomor 2 2021 dan petunjuk teknis keamanan informasi pelaksanaan seleksi CAT BKN nomor FRM-OPR 029. Laporan dugaan kecurangan berasal dari laporan tim BKN pada 23 September 2021 dan media daring.
yang menunjukkan pengerjaan tidak wajar. Satu PC dari titik lokasi ini dibawa ke Kanrek BKN Makassar untuk dilakukan forensik IT oleh tim BSSN. Hasil forensik menunjukkan bahwa terdapat aplikasi remote Zoho Meeting yang diinstal pada 20 September 2021. Aplikasi ini terbukti dipakai pada saat pelaksanaan SKD pada 16 September 2021, sesi 1, dan peserta yang diduga mendapat bantuan dari pihak lain mendapat nilai tertinggi nasional 510. Dari hasil analisis ML terdapat 40 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Keempat, titik lokasi mandiri BKN Lampung, Aula Makorem 043 Garuda Hitam. Pelaksanaan SKD CPNS di Tilok Mandiri BKN Lampung berlangsung pada tanggal 14 September sampai 9 Oktober 2021. Peserta di titik lokasi ini berasal dari multi instansi termasuk kementerian lembaga. Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan lampiran peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 dan petunjuk teknis keamanan informasi pelaksanaan seleksi CAT BKN nomor FRM-OPR-029. Kasus di Tilok ini berbeda dengan yang lain. Mereka menggunakan titik lokasi palsu. Modusnya adalah sebagai berikut. Peserta melakukan registrasi, melakukan perekaman face recognition dan mendapatkan PIN peserta. Setelah berada di tenda steril, peserta tersebut keluar dari arena titik lokasi untuk menuju titik lokasi palsu. Di titik lokasi palsu tersebut, PC yang digunakan di remote oleh orang lain terdeteksi berasal dari kota Palembang dan Medan. Peserta ini rata-rata tidak menggunakan masker saat mengerjakan SKD. Dari hasil audit trail terdapat 23 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan ini. 5. Titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Mamasa. Pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi mandiri Kabupaten Mamasa berlangsung pada tanggal 27 September sampai 1 Oktober 2021. Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan lampiran peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 dan petunjuk teknis keamanan informasi pelaksanaan seleksi CAT BKN nomor FRM-OPR-029. Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh tim BKN pada 27 September 2021 setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar. Bahkan ada peserta yang tidak mau dipindahkan walaupun PC mengalami restart. Dari hasil analisis ML terdapat 19 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. 6. Titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Sindenreng, Tapam, Sidrap. Pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi mandiri Kabupaten Sidrap berlangsung pada 2-5 Oktober 2021. Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan lampiran peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 dan petunjuk teknis keamanan informasi pelaksanaan seleksi CAT BKN nomor FRM-OPR-029. Laporan dugaan kecurangan dibuat oleh tim BKN setelah ada peserta yang memperoleh nilai tertinggi tetapi kertas surat yang bersangkutan tidak terpakai sama sekali. Salah satu PC yang dipakai dibawa ke Kanrek BKN Makassar untuk dilakukan forensik IT oleh tim BSSN. Hasilnya ditemukan aplikasi remote getscreen.me pada PC tersebut. Setelah dilakukan analisis ML, terdapat 62 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Yang ketujuh, titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Luwu. Pelaksanaan SKD di titik lokasi mandiri Kabupaten Luwu berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Oktober 2021, di mana dengan prosedur yang sama, tim BKN telah bertugas melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan pada saat seleksi. Tim BSN yang dikirim sebelum ujian berlangsung melakukan pembersihan dan sekaligus hardening terhadap PC peserta. Namun keesokan harinya terpantau aktivitas aplikasi remote netop dan nilai SKD beberapa peserta menjadi sangat besar. Setelah dilakukan pelacakan, terjadi rekonfigurasi PC pada malam sebelum dimulai ujian pada pukul 01.00.
Ketika petugas berusaha mendapatkan log activity dari router mikrotik yang dipakai menghubungkan PC peserta dengan internet, dinyatakan bahwa log yang diminta terhapus dari sistem. Ini menimbulkan kecurigaan keterlibatan petugas Diskominfo setempat yang menangani mikrotik. Salah satu PC kemudian dibawa ke Kanrek BKN Makassar untuk dilakukan forensik IT oleh tim BSSN. Ditemukan instalasi network remote control yang dieksekusi pada 9 Oktober 2001 pukul 00.31. Padahal ruang ujian telah disegel oleh petugas BKN. Hasil analisis ML menyimpulkan bahwa terdapat 4 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Ke-8, titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Menurut laporan, petugas BKN terdapat aplikasi remote di seluruh PC yang tidak terdeteksi pada saat pengecekan awal. Terdapat beberapa peserta dengan metode pengerjaan tidak wajar. Hasil analisis melalui ML menyimpulkan bahwa terdapat 41 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. 9. Titik lokasi mandiri Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan modus sebagai berikut. Pada saat berlangsung tes, tertangkap tangan 2 orang membawa HP ke dalam ruang ujian. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan dengan metal detector, yang bersangkutan telah melakukan foto-foto soal SKD dan kemungkinan melakukan komunikasi dengan orang luar. Di dalam HP terdapat juga informasi 2 peserta tes yang lain yang juga diduga melakukan kecurangan serupa. Panitia telah melaporkan kedua peserta ini kepada pihak kepolisian setempat. Setelah kasus ini, maka panitia Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemeriksaan tambahan berupa body checking kepada seluruh peserta. Hasil analisis ML menyimpulkan bahwa terdapat 4 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Demikian berita ini. Ternyata banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para peserta, baik itu melibatkan panitia ataupun tidak. Namun ini menjadi berita atau pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, dan bagi peserta agar selalu jujur dalam melaksanakan ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.